tua yang akan memfasilitasi bagaimana bakat-bakat kecil itu menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi bekal hidupnya gitu. Nah, berarti menarik lagi nih dok. Tadi berarti kalau nggak punya bakat jadi genetik, tapi kalau lingkungannya itu mempengaruhi, berarti balik lagi ke interaksi itu ya dok. Ya betul. Jadi kemampuan orang tua untuk menggali itu tentu saja perlu interaksi. Okay. Orang tua punya waktu untuk menemukan itu, memperhatikan. Jadi dalam rangka Miladnya Morula yang ke-25 lagi ngadain acara nih karena Morula untuk Indonesia. Tepatnya mulai acaranya itu di tanggal 24 dari kemarin. Ini hari kedua dan acaranya akan berlangsung sampai hari Minggu, tepatnya tanggal 29 Oktober. Ada apa aja kegiatannya? Kegiatannya banyak banget dan ini hari Minggu sampai jam 9 malam. Jadi tadi ada talk show tentang kesehatan dari Objin maupun dokter spesialis anak. Kalau misalnya Serpong, Tangerang bisa merapat ke sini, dapat edukasi gratis dan bisa konsul gratis juga dengan Objin. Kalau yang nggak boleh banget itu di bawah 2 tahun. Dengan daftarnya itu melalui Gform ya, bisa di-send di IG, di Instagram. Itu bukan saya yang. Jadi kita daftar via Instagram dulu dan nanti akan dihubungi via chat. Baru kita bisa. Jadi artinya di bawah 2 tahun belum bisa nikmati konsul gratis. Tapi kalau anak di atas dengan dokter spesialis anak bisa pilih dokter juga sesuai jadwal yang nantinya. Katanya sih kemungkinan ramainya itu di Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau ada yang mau datang bisa juga tuh besok hari Kamis kalau yang nggak kerja atau ada kegiatan lainnya kemungkinan tidak terlalu lama. 20 menit ya. Untuk acara penutupannya nanti hari Minggu dan itu kemungkinan akan ramai banget dan ada guest-star juga dari RAN. Jadi segitu pentingnya ya perhatian orang tua terhadap distraksi tadi itu distraksi dari Serpong, Tangerang. Untuk area Tangerang, Jabodetabek silahkan merapat dimanfaatkan momen baik ini. Orang tua kayak semoga anaknya masih kecil mungkin yang kayak baru bisa apa. Aduh karena lagi capek, alih-alih deh nonton aja. Makanya sekarang banyak juga orang tua yang nggak mau punya anak ya. Kalau menurut masyarakat saya Indonesia lebih bagus begitu daripada punya anak tapi nggak siap jadi orang tua. Kalau siap belum jadi orang tua. Sisi kebutuhan anak ya mau promilnya di dalam sesi talk show dokter anak ya. Tadi udah dokter Objin, udah dokter Ivander dan dokter Caroline. Konsultasi gratis juga bisa banget, tinggal daftar aja di Google Form lewat IG infonya. Oke, jadi benar-benar nanti akan dihubungi via WA untuk yang benar-benar komitmen yang kuat ya, karena itu datang konsultasi. Berarti ini buat para orang tua, calon orang tua ataupun bakal jadi orang tua ataupun sudah menjadi orang tua pun bahwa komitmen itu tetap harus dijaga kuat antara ayah dan ibu di belakang sana, di belakang tepatnya di belakang. Ini menarik banget nih, semakin spanduk itu tempat pemeriksaan kesehatannya nanti. Tempat pemeriksaan konsultasi, bukan tempat pemeriksaan sih, tempatnya tempat konsultasi antara pasien dan dokter. Kalau dokter Ti kapan lagi? Dokter Ti. Kita mau tanya Kak, kita. Iya, kita. Mungkin lagi nggak ada, udah sering ngobrol. Semoga berkah bermanfaat buat penyelenggara, buat pesertanya, semuanya. Dokter Tiwi pengen pulang kan? Bapak-bapak juga boleh kalau mau nanya. Good luck buat pejuang. Bapak-bapak kalau nanya suka susah pertanyaannya, karena banyak pakai logika. Silakan. Garis 2. Halo, selamat sore. Ya. 22 bulan. Ini lagi sesi tanya jawab udah mau selesai dan waktu lagi udah mau maghrib. Soalnya kalau diajak ngomong dua arah, dia hanya bertahan sampai 3 detik langsung melanjutkan. Itu harus hati-hati ya, karena biasanya 1 tahun itu harus jelas 1 kata minimal, dan dia itu harus mengerti, apalagi 22 bulan berhasil mengerti secara banyak banget. Jadi orang tua tuh memang gak mudah melakukan sesuatu, bisa semua. Bisa. Artinya dia sebenarnya pemahamannya bagus. Nah, tinggal ekspresif ya. Ekspresif untuk keluar kata-kata itu. Hidup udah santuy begini. Jadi yang dikerjakan sekarang di rumah, karena itu udah refleks. Iya, makanya mikir usaha dulu sampai mentok. Masalah dikasih nggak dikasihnya itu kuasanya Allah. Yang penting kita sebagai makhluk terus berusaha dan terus berdoa ya Allah. Itu yang nggak boleh banget. Hilangin aja. Tapi kalau nggak boleh, tentu saja harus ada aktivitas pengganti. Aktivitas
aktivitas pengganti itu kalau lagi terang itu outdoor activity banyak karena itu akan membuat otak dia lebih rileks sehingga dia lebih bisa menyimak ya. Jadi TV handphone stop, perbanyak outdoor activity. Jadi kegiatan di luar rumah ya misalnya main sepeda, kemudian berenang, main bola, jalan, atau kegiatan-kegiatan rumah tangga yang di luar ya misalnya cuci kendaraan, siram tanaman kayak gitu-gitu ya. Kemudian Suasana mall tetap sore hari, ajarkan bicara weekday, itu jadi hari pilih Rabu. aktivitas yang hadap-hadapan. Mandi itu Layaknya aktivitas yang mall ya, hadap-hadapan. biasanya paling Mandi ramenya anak itu weekend. hadap-hadapan. Waktu Jadi kalau kita yang mau mandi, sepi, nggak terlalu itu kan rame, bisa karena datang yang besok hari berhubungan Kamis. dengan Kalau mandi Jumat dan Sabtu kamar Minggu mandi itu kan akan itu diprediksikan tetap bakalan itu rame. aja. Misalnya Ini aja acaranya harinya air, udah jam 9 ya. ambil air, Padat juga kan. gosok kepalanya, bersihkan telinganya itu diulang-ulang. Ya, jadi kata kerja misalnya mengambil, menaruh, ya benda-benda yang ada di sekitar itu kan sama ya. Dan kita hadap-hadapan. Ya, habis mandi itu pakai baju itu juga hadap-hadapan. Jadi maksudnya tidak ada orang lewat-lewat. Ya, pakai baju juga sama. Aktivitasnya itu akan sama. Angkat tangannya, ini tempatnya. Nah ini mau dengerin sampai habis. Celananya dipakai itu kan akan sama. Ya. Ya sholat juga udah masuk waktunya, udah jam 6. Ya, barang-barang yang ada di depan dia dan aktivitas. Tapi paling kalau mesin udah selesai, terserah mama mau dengerin sampai habis. Mudah-mudahan akan bicara. Kita harus punya waktu itu. Jadi maksudnya diniatkan Udah, banget. Biasanya habis tanya jawab ini asal kali dia ngerti, sekalian. anaknya ngerti gitu, anaknya dengar bukan anak yang tuli, anaknya ngerti itu pasti akan bisa ya. Kalau kayak gitu kita harus segera terapi atau apa gitu. Jadi saya kebetulan mengelola tumbuh kembang, mengelola tempat terapi. Tempat terapi itu tidak akan bikin apa-apa kalau ibu tidak mengerti apa yang kita mau. Yang kita mau itu yang tadi. Jadi jangan buang uang, jangan buang waktu. Mulai aja dari malam ini. Nah, Misalnya kayak Promil tuh jangan buang waktu kalau udah cuci setahun tangan berdua. Kemudian di tempat menikah, berhubungan rutin, belum punya anak juga. Jadi segera konsultasikan ke dokter OJIN terdekat di tempat kalian buat tahu deh masalahnya di istri, di suami, dan pengobatan yang tepat itu apa problemnya. Apa masih bisa normal alami, bisa apa harus inseminasi atau jadi harus sebetulnya IVF atau kesehatan bayi itu tabung. sederhana. Yes. Sangat sederhana ya. Yang disampaikan oleh Ikhtiar dokter ya, Tiwi guys, itu ya. daging banget saya. Iya, jadi Saya belum jadi orang tua langsung kayak Iya. gitu. Ya jangan sesederhana menganggap itu ya. tumbuh kembang terus beres gitu. Ya, kalau anak ibu sakit demam berdarah, ibu rawat ke rumah sakit, pulangnya beres ya. Lebih terang. Tapi kalau tadi di situ foto gelap. Diare, Yang tadi kita duduk belakang. ibu bawa ke rumah sakit. Kalau dari sini terang. Kita kasih antibiotik, terus beres. Tadi itu Tapi kan kalau terlalu perkembangan tentang enggak. ini cahaya gitu Ya, itu kan PR-nya di depan ya. banyak dari tumbuh kembang itu. Ibu harus ini, kalau enggak ibu buang waktu dan buang uang, dan yang paling rugi anaknya. Ya karena dia akan berjalan terus gitu, ya. Oke. Yes, gak berasa banget nih udah 1 jam kita ngobrol ya dok. Terima kasih banyak ya. Ngalir banget ya. Mudah-mudahan ini membantu. Jadi benar-benar sangat relate dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu dukungan penuh harapan tertuju. Pasti setiap orang tua ingin memiliki harapan yang ingin dituju. Tentunya itu semua akan terjadi dengan adanya dukungan support system dari sekelilingnya dok. Ya. Dok, sebelum kita menutup sesi talk show ini dok, mau dong dok sepatah dua kata Ya. Ya udah mau apapun lah habis, udah mau untuk selesai. para moms and dad, salam orang tua ataupun saya nih yang masih single Ya. gitu dok ya. Boleh. Kasih pada pesinggol panitianya. Jadi ini dalam rangka 25 tahun Morulah ya, saya menjadi partner Morulah itu hampir sepanjang karir saya sebagai dokter anak ya. Dan saya senang banget, kenapa? Karena saya ikut mempersiapkan anak itu sejak hamil. Yaitu buat kita itu berkat yang luar biasa, karena kita bisa menyiapkan orang tua yang sebelum mereka benar-benar menggendong bayinya. Kemudian saya selalu mengatakan pada semua ibu hamil bahwa kalau begitu lahir, apapun jenis kelahirannya, entah itu normal, entah itu seksual, menyusuilah. Karena menyusui itu sebetulnya sangat membantu. Di samping itu memang kebutuhan terbaik untuk bayinya. Kemudian menyusui itu tidak cukup. Jadi dengan bertambahnya usia bayi, itu banyak kebutuhan anak. Jadi artinya kalau nanti seperti tadi ditanyakan, udah MPASI, jangan nggak mau makan, ibu kasih tete. Karena makan itu satu yang belajar. Ya, jadi menyusui itu kan sebetulnya
yang dimiliki oleh bayi itu kan sebenarnya didapat gitu ya. Dia nggak diajarin, asal dikasih payudara dia akan ngisep, asal posisi kelihatannya. Kalau makan enggak, kalau makan itu dia harus belajar. Sama seperti orang belajar main piano atau belajar naik mobil, itu adalah makan buat anak umur 6 bulan. Dia harus belajar, dia harus duduk, waktunya harus tepat, kemudian dia harus dibikin lapar gitu ya, itu semua belajar. Kemudian disiplin ya, disiplin hal-hal kesehatan itu sederhana banget ya. Waktu tidur itu adalah sangat penting diperhatikan. Membesarkan anak di kota besar itu tidak semudah membesarkan anak di kota-kota daerah atau di kota-kota kecil yang tidak ada mall. Menurut saya mall itu bukan untuk anak, untuk bayi apalagi. Jadi kalau bisa jangan lakukan itu terlalu sering gitu ya, karena itu akan merugikan. Kalau ibu pengen ke mall, bayinya titip aja di rumah, ibu pergi aja ke mall sendiri. Jadi saya rasa itu, jadi mudah-mudahan informasi yang sederhana sore ini bisa menjadi bekal orang tua untuk membesarkan anak lebih baik. Wah, tepuk tangan dong untuk Dokter Tiwi, spesialis anak dari RSUA Bunda. Dok, terima kasih banget ya dok, benar-benar sangat informatif dan edukatif. Dok, aku boleh dok kita foto bareng ya dok ya, foto bersama yuk, sama-sama yang kita foto bersama yuk sama Dokter Tiwi yuk. Semua yuk, boleh. Silakan kita foto bersama yuk dengan Dokter Tiwi yuk. Yuk semua boleh, yuk kita foto bersama Dokter Tiwi yuk.